Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan pagi hari ini. Pertama-tama ingin mengucapkan salam damai kasih Yesus Kristus kepada penatua, diakon, diakonis, pendeta, maupun saudara dan saudari seiman yang turut mendengar renungan ringkas pagi ini. Mari kita baca kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam kitab Yesaya ini, ia merupakan salah satu nubuat tentang kelahiran seorang anak laki-laki melalui yaitu seorang perempuan muda yang akan mengandung, dan ia akan menamakan Immanuel. Maka kira-kira 2000 tahun yang lalu ia telah digenapi. Mari kita lihat kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 18. Injil Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita lihat di sini di mana yaitu seorang perempuan bernama Maria, ia telah bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia telah mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yusuf waktu itu kira-kira ingin menceraikan yaitu Maria secara diam-diam. Namun malaikat Tuhan telah menyatakan kepada Yusuf supaya jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus. Baik, kalau kita lihat sini yaitu Immanuel. Immanuel itu apakah artinya? Kita lihat Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita sangat memerlukan yaitu penyertaan yaitu dari Tuhan. Kita memerlukan yaitu Immanuel ini. Pada pagi ini kita akan belajar tentang Immanuel. Bagaimana Immanuel menyertai manusia. Pertama, seperti tadi kita lihat ya ayat 18, Injil Matius pasal 1 ayat 18, di mana kelahiran Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa akan menyertai manusia. Yang kedua, melalui pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus terangkat ke sorga, dia pernah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus itu untuk menyertai manusia. Maka sesungguhnya setiap yaitu manusia yang menuruti ajaran Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Immanuel itu akan menyertai kita. Maka ya, kalau kita lihat apalah kebaikan Immanuel ini. Nah, pertama, ya, suatu kita mengalami bahaya, Tuhan pasti melindungi kita. Seperti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ketika mereka menaiki perahu, tiba-tiba sekonyong-konyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Dan saat itu juga, kalau Yesus sedang tidur,
Maka ada seorang murid membangunnya, "Guru, kita binasa." Maka bila Yesus bangun, maka ia menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Nah, saudara-saudari, kalau kita lihat ini membuktikan kita ada pengalaman. Bila kita mengalami bahaya, kiranya kita memerlukan pertolongan dari Tuhan, Tuhan pasti akan membantu menyertai kita. Yang kedua, kehidupan kita itu akan dipelihara oleh yaitu Tuhan. Yang terakhir, kita akan mendapat kesejahteraan dalam jiwa kita. Seperti Ayub, walaupun dia menderita, tetapi ia beroleh kesejahteraan jiwanya. Maka begitulah kita hari ini, kita yaitu sangat memerlukan Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya.